diri, perkenalkan nama saya Lutfia, ya. Perkenalkan nama saya Lutfia Munada. Saya awardee TDV 2018 dan sekarang sedang menempuh S1 saya di Erciyes Universitesi di Kayseri, Turki, kota Kayseri. Mungkin teman-teman yang penasaran Kayseri itu di bagian mana sih? Kalau di peta, Kayseri itu ada di tengah-tengah dan dikenal dengan ininya ya, dinginnya karena kita ada gunung es itu namanya Erciyes Dağı yang menjadi nama dari kampus kita gitu. Ada juga di kota lain tuh di Bursa ada juga gunung es. Nah itu saya kuliah di sana di Erciyes Universitesi. Oke, ya. Saya mengingatkan jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya dan mengganti format namanya ya, nama dan asal. Oke, jadi hari ini kita ada 2 pembahasan teman-teman. Yang pertama, kita mau mengulik ya kehidupan di Turki dan perkuliahan di sana kayak gimana, di Turki itu seperti apa. Nanti kita langsung tanya dari narasumber kece kita hari ini, ada Kak Saski. Beliau sudah 5 tahun di Turki dan udah lulus ya dari Marmara University di Istanbul. Dan pembahasan kita yang kedua nanti adalah tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa TDV untuk program pasca sarjana S2 dan S3. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja Kak Saski udah ada di sini ya? Halo, Iya, Kak Saski. sudah. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Saski. Jadi Kak Saski, nama beliau adalah Saskia Prilly Fabiola, BA. Beliau lahir di Bandung 22 April dan beliau 2021 kemarin baru saja lulus ya Kak ya dari Marmara University Turki dan Masya Allah belum lama ini beliau telah menerbitkan satu buku nih Wakaf Ratu, judulnya ya Wakaf Ratu dan Putri-Putri Sultan Ottoman gitu. Jadi ilmu yang beliau dapat di Turki juga beliau tuangkan dalam satu karya. Masya Allah banget nih Teh Saski ini. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita langsung mulai ya, Kak Saski ya. Jadi pembahasan pertama kita mau bahas tentang kehidupan di Turki dan perkuliahannya ya, Kak ya. Oke. Boleh diceritain Kak, ilahiyat di Turki itu seperti apa dan apa gitu bedanya dengan jurusan syariah di negara lain, especially untuk ini ya, program S2 dan S3. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Lutfia yang sudah mewakili kita semua untuk memimpin acara kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita mau berbagi pengalaman mengenai perkuliahan di Turki, khususnya untuk jenjang S2 maupun S3 ya. Tadi sesuai sama yang udah dijelasin sama Kak Lutfia nih, gimana sih perbandingan ilahiyat di luar negeri sama di Turki, khususnya buat untuk yang S2 ataupun S3. Oke, untuk jurusan, teman-teman untuk jurusan S2 di Turki itu sudah, sudah ada takhusus atau pengkhususan, beda dengan S1. Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, kalau ilahiyat itu fakultas atau, jurusan gitu ya. Nah, di sini kita diperjelas, ilahiyat itu sebetulnya fakultas ya, sebetulnya fakultas. Tapi di dalamnya itu ada beberapa prodi lagi, yang mana dia sudah takhusus atau sudah pengkhususan gitu. Nah, kalau untuk jenjang S1 itu tidak ada takhusus ya teman-teman, jadi cuma ada ilahiyat saja jurusannya. Yang mana di dalam ilahiyat itu ada tafsir, hadis, filsafat, ilmu kalam, fikih, sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain. Masih banyak lagi, pendalaman, jurusan. Mungkin tidak jauh beda dengan
Timur Tengah, contohnya misalnya di Timur Tengah juga sudah ada kan penjurusan atau takhasus itu gitu. Nah, di Turki juga untuk S2 dan S3 ada penjurusan takhasus tersebut gitu. Dari segi tesis, uniknya di Turki itu tidak semua universitas mewajibkan untuk tesis di tugas akhir, jenjang S2 maupun jenjang S2-nya saja, maaf, jenjang S2 itu ada yang mewajibkan untuk tesis dan ada yang tidak mewajibkan untuk menulis tesis gitu, teman-teman. Jadi di sini keunikan yang paling, apa ya, paling khusus gitu di Turki karena kita bisa mengambil program master atau S2 tanpa menulis tesis, gitu. Jadi kita hanya mengambil kelas setiap semesternya sampai 2 tahun selesai, kemudian, tugas akhir mungkin hanya tugas akhir dan selesai, lulus, gitu. Jadi tidak ada penulisan tesis, gitu. Jadi secara, umumnya perbedaan S2 atau S3 di luar negeri dan di Turki itu seperti itu. Kalau untuk penjurusan mungkin lebih kurangnya sama, tapi untuk tesis itu di Turki ada yang bertesis, ada yang tidak bertesis, begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, kalau mau menanyakan perbedaan antara Turki dengan di luar Turki. Iya. Seperti itu ya Kak Saski. Oh ya berarti ini ya, untuk jenjang S1 di Ilahiyah di Turki, makulnya itu masih umum ya, masih ada hadis, ada tafsir, ada fikih, dan sebagainya. Tapi kalau udah S2 dan S3 itu udah mulai penjurusan ya Kak Saskia. Dan ini untuk penyusunan tesis, itu tergantung ke kampusnya masing-masing lagi. Oke. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Saski. Oh iya Kak Saski, tadi kita belum kenalin nih TDV. TDV itu apa sih sebenarnya? Dan sejak Oke. kapan nih buka untuk beasiswa S2 dan S3? Oke. TDV itu, sebetulnya sebuah lembaga di bawah Direktorat, Agama Islam ya di Turki, gitu. Jadi di bawahnya Direktorat Agama Islam di Turki itu ada sebuah lembaga atau foundation yang namanya TDV gitu, atau di bahasa Turkinya itu Türkiye Diyanet, Vakfı atau Türkiye Diyanet Foundation. Jadi Türkiye Diyanet Vakfı atau Türkiye Diyanet Foundation itu adalah sebuah lembaga kemanusiaan sebetulnya, yang di dalamnya itu ada, khusus untuk pendidikan, untuk kemanusiaan, untuk, apalagi untuk volunteer gitu, ataupun untuk di dalam negara Turki sendiri gitu, untuk mengurusi urusan-urusan agama di Turki gitu. Nah, jadi sumber beasiswa ini adalah dari lembaga, Türkiye Diyanet Vakfı ini gitu. Jadi secara singkatnya seperti itu, dan kalau untuk S2 dan S3 itu beasiswanya baru dibuka tahun 2021 kemarin, teman-teman. Jadi baru banget ini, masih fresh banget nih. Jadi teman-teman silahkan mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya mungkin, karena, kemungkinan besar ketika beasiswa itu baru dibuka, kemungkinan besar untuk lulusnya itu tinggi gitu, teman-teman. Jadi silahkan dimaksimalkan sebaik-baiknya mungkin ketika mendaftar, karena beasiswa ini baru dibuka. Dan kebetulan, tahun lalu juga gitu, tahun 2021, itu belum ada yang lulus, beasiswa TDV S2 dan S3 yang diambil dari, universitas di luar Turki gitu, teman-teman. Jadi silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya mungkin. Jadi ini baru fresh banget nih teman-teman, tahun lalu baru buka program untuk pasca sarjana S2 dan S3. Jadi ini kesempatan buat teman-teman semua untuk mau apply gitu ya, buat yang mau apply dan mau kuliah di Turki, silahkan ya, bisa cari tahu lebih banyak gitu ya. Oke, Kak Saski, dengan berita-berita yang ada di luar sana ya, mungkin ada yang beranggapan gitu ya bahwa Turki itu negara yang, mohon maaf dibilang sekuler gitu ya, dengan masa lampaunya gitu, yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan pemerintahannya gitu ya. Menurut Kak Sasi, kondisi real di Turki itu seperti apa sih? Dan yang Kak Saski rasakan itu bagaimana Kak Saski beradaptasi gitu ya dengan kondisi tersebut?
Ya baik, alhamdulillah untuk keadaan di Turki sendiri, yang misalnya sering didengar-dengerin atau dikoar-koarkan di berita misalnya gitu kan, yang mana Turki itu sekuler dan lain-lain gitu. Sebetulnya kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi ya, ini pandangan saya aja. Di Turki itu nggak 100% sekuler gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena di Turki masih bebas beribadah, masjid-masjid masih dibuka, azan masih ada di mana-mana gitu kan. Jadi kita masih bisa bebas beribadah. Kalaupun misalnya nih, kalau misalnya secara materinya, secara istilahnya gitu, sekuler itu kan memisahkan antara agama sama pemerintahan. Tapi kenapa di dalam pemerintahan itu sendiri ada libur lebaran, gitu. Harusnya kan kalau misalnya nih dia betul-betul sekuler itu libur lebaran harusnya nggak usah ada gitu kan. Karena nggak usah mentingin agama, lebaran kan agama gitu. Jadi, nggak perlu ada itu gitu. Itu hanya pandangan saya. Jadi kalau menurut saya, memang mungkin separuh sekuler itu ada, karena memang apa ya, mereka orang-orang Turki mau meneruskan, apa yang sudah di apa ya namanya, didirikan oleh proklamatornya mereka, terus sehingga masih ada apa ya namanya, bekas-bekas, eee sekulerisme itu gitu. Tapi kalau secara kehidupan ini kita alhamdulillah masih bisa nyaman beribadah, masih bisa nyaman berpakaian yang sesuai syariat gitu. Kita masih bisa pakai hijab. Beda sama di masa lampau yang memang pakai hijab dilarang kan, masuk ke kampus negeri itu nggak boleh pakai hijab, contohnya misalnya gitu. Ataupun di parlemen, di dalam pemerintahan itu orang-orang nggak boleh pakai hijab, tapi sekarang udah bisa. Jadinya, kalau menurut saya pribadi nih, Turki itu memang masih ada sisa-sisa sekulerismenya, tapi dia tidak, full gitu sekuler. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar berita tentang ini, silahkan dibaca dulu lebih dalam, dicari beritanya yang bener yang gimana gitu, bahwa di Turki itu tidak sesekuler itu gitu. Cuma mungkin kalau dari kehidupan kebebasan hidup gitu, ya cukup bebas gitu hidup di Turki, gitu. Masya Allah, kita langsung dengarkan dari yang sudah 5 tahun nih di kuliah di Turki dan hidup di Turki ya. Dan jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Turki, nggak usah ragu ya Kak ya, nggak usah ragu untuk memilih Turki karena Turki juga sekarang lagi masa membangun kembali ya peradaban Islamnya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memilih Turki sebagai tujuan studinya. Oke. Oh ya Kak, kita mau nanya deh, boleh diceritain nggak kegiatan yang dilakukan saat menjadi mahasiswa itu seperti apa? Dan boleh nggak digambarkan pengajar di Turki itu seperti apa sih gitu? Oke, kalau berdasarkan pemerintah, berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, karena saya orangnya itu sebetulnya nggak bisa yang terlalu aktif di beberapa cabang gitu. Contohnya misalnya kayak di perkuliahan gitu kan, karena saya itu dulu ini cerita aja dulu ya, kayak, saya dulu kuliah itu bisa selesai 3,5 tahun, alhamdulillah, yang seharusnya 4 tahun kan. Kenapa saya menyelesaikan bisa cepat gitu, karena dulu, saya masuk ke kelas, Arabic Preparation atau persiapan bahasa Arab yang seharusnya 1 tahun, teman-teman. Seharusnya 1 tahun, tapi saya waktu itu ikut cuma 1 semester aja, yang mana 1 semesternya lagi itu saya langsung masuk ke perkuliahan gitu. Nah, ketika masuk perkuliahan langsung ke semester 2 dan saya harus ngejar, matkul-matkul yang belum saya ambil di semester-semester sebelumnya gitu. Jadinya mau nggak mau saya nggak bisa terlalu banyak aktif ke sana ke sini gitu. Tapi, di sela-sela kesibukan saya di kampus itu, saya juga tetap ikut, eee, seperti ekstrakurikuler lah gitu kalau di ininya, seperti ada tahfiz misalnya saya masih ikut juga. Terus saya ikut PPI, PPI mungkin teman-teman juga belum tahu, PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara-negara luar, dan saya waktu itu gabungnya di PPI Istanbul, cabang Istanbul, karena saya tinggal di Istanbul, jadi saya pernah juga bergabung di, organisasi gitu.
Tapi teman-teman kan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang memang dia bisa memforsirkan dirinya untuk banyak hal, ada yang nggak bisa, cuma bisa fokus di satu hal atau maksimal 2 hal gitu. Nah, kalau saya pribadi itu nggak bisa yang bercabang-cabang karena nanti jadinya nggak fokus gitu. Tapi kalau teman-teman yang memang terbiasa aktif selama di kampusnya dulu gitu, terbiasa untuk berorganisasi, nah itu nggak ada salahnya gitu. Bahkan bagus banget untuk gabung di organisasi yang ada di Turki, maupun itu organisasi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, karena ada banyak tuh organisasi yang dibuat oleh, masyarakat Indonesia ataupun pelajar Indonesia, maupun, kegiatan-kegiatan ekstra atau kegiatan tambahan yang ada di kampus gitu. Jadi biasanya di kampus pun ada kayak memanah gitu, kadang-kadang tuh ada memanah, ada seni Turki, ada juga pelajaran-pelajaran tambahan, ada juga taekwondo bahkan ada gitu. Jadi bisa mengikuti itu semua di sisi kesibukan kuliah kita gitu. Jadi kalau saya karena pengalaman pribadi saya mau ngejar cepet lulus itu, jadinya nggak terlalu menyibukkan diri ke kanan, ke kiri gitu, padahal ya bagusnya, untuk aktif lah supaya ada pengalaman gitu. Masya Allah, teman-teman 3,5 tahun ya menyelesaikan kuliah S1-nya dan fokus gitu ya Kak ya di pendidikan. Kalau interaksi dengan dosen sendiri kayak gimana sih Kak? Dan dosen-dosen di sana tuh seperti apa? Oke, kalau dosen, dia tergantung ya, tergantung sama kepribadian dosen itu sendiri, karena kan dosen juga manusia ya, pasti ada positif dan negatifnya gitu. Ada beberapa dosen yang memang dia itu kurang suka sama orang asing. Entah karena beliau ada pengalaman buruk gitu, waktu dulu mungkin beliau-beliau pernah kuliah di luar negeri, berpengalaman yang tidak enak, makanya jadinya balas dendam ke kita gitu. Itu cuma ini aja ya, tapi nggak tahu sebenarnya gimana. Atau mungkin, mereka pengennya supaya kita disiplin, karena kita orang asing, kita harus bisa sebaik-baik orang gitu, supaya bisa sama orang Turki gitu, nggak bisa apa namanya, diistimewakan. "Kamu ini mahasiswa asing." Nah gitu. Jadi, apa namanya, dosen-dosen itu pengen kita supaya bisa sama kayak orang Turki gitu. Jadi lebih ke tegas dosen-dosen di sini itu, tapi ada juga dosen-dosen yang santai gitu, yang kayak nggak terlalu memperlihatkan, apa namanya, nilai gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi, namanya dosen itu kan berbeda-beda ya, kayak karakter manusia contohnya. Karakter manusia gitu kan beda-beda, nah dosen di sana pun sama. Tapi kebanyakannya ini kalau di kampus saya ya, saya kurang tahu di kampus-kampus yang lain itu seperti apa, saya kan kuliah di Marmara nih. Kebanyakan dosen saya itu mengajar, monoton. Maksudnya apa monoton di sini, jadi cuma yang menjelaskan di kelas gitu, terus kita mendengarkan, kalau misalnya ada pertanyaan kita tanya jawab gitu, gitu aja. Ataupun misalnya dosennya menjelaskan pakai slide PPT gitu. Nah, jadi, apa namanya, kayak gitu aja, kita masuk kelas, terus keluar. Dan untuk presentasi itu jarang banget ada kalau di Turki itu. Itu berdasarkan pengalaman saya waktu S1 ya, karena yang S2-nya saya belum pernah masuk gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk S2, lebih banyak berdiskusi sih dengan dosen, lebih dekat gitu. Karena dulu saya waktu S1 itu ngerasa ditegasin sama dosen, ngerasa ditegasin banget karena mungkin ya kita masih di usia yang, apa namanya, eee, di usia-usia itu kan kita masih pergantian ini ya, pergantian diri gitu kan, perubahan karakter. Jadinya mungkin sama dosen juga harus, "Oh ini, anak-anak ini harus dibangun karakternya, jadi harus dikerasin gitu, harus didisiplinin." Sedangkan kalau di S2, itu dosen-dosen lebih santai. Maksudnya gimana? Maksudnya lebih ke ngobrol, bahkan sering tuh dosen-dosen tuh ngajar di ruangannya aja, nggak di kelas. Ataupun kalau bimbingan tesis, itu dosen ngajak sambil ngopi di Starbucks gitu, sambil, minum teh di mana gitu. Jadi lebih santai kalau untuk yang S2 gitu. Jadi kalau masalah dosen itu insya Allah sih semuanya baik-baik gitu. Apalagi kalau kitanya berbuat baik, pasti. Iya. Oh, jadi kalau S2 itu lebih banyak interaksi ya Kak sama hojanya karena yang dibahas adalah lebih ke diskusi-diskusi gitu. Oke. Oh ya Kak,
Jadi untuk tahun ini nih gimana? Sama lagi nggak ya sama yang tahun lalu, di mana yang lulus hanya mahasiswa yang udah di Turki gitu? Oke, kalau misalnya, menurut saya ataupun menurut dari, apa namanya, sumber-sumber yang datang, itu kemungkinan besar dari Indonesia juga akan ada atau dari luar Turki juga akan ada yang lulus gitu. Beda sama tahun lalu mungkin karena dia baru pertama kali juga ya, baru fresh banget, baru dibuka dan mungkin, apa namanya, sistematikanya masih belum teratur, jadinya mungkin lebih memudahkan orang-orang TDV untuk menerima yang sudah di Turki aja gitu. Beda sama tahun ini yang sudah dipersiapkan secara matang, gitu. Oke, berarti ini buat teman-teman yang ada sini, Masya Allah ya, teman-teman ini pilihan, yang hadir di sini adalah teman-teman pilihan yang mana bisa, mendengarkan langsung ya dari Kak Saski, terkait info-info tentang program pasca sarjana, buat TDV Scholarship buat tahun ini, kayak gitu ya. Oh ya Kak, untuk TDV sendiri, apa sih fasilitas dan, kemudahan yang dikasih gitu buat kita para mahasiswanya, buat awardee-nya? Kemudahannya yang pasti tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu kita pasti dapet, tapi kalau untuk S2 catatan, untuk S2 itu kita bisa tinggal di asrama, bisa tinggal di rumah. Itu sesuai sama pilihan kita dan kenyamanan kita gimana enaknya. Mungkin kan kalau mahasiswa S2 atau S3 tuh kan udah lebih dewasa ya kehitungnya. Jadi mungkin, pengennya ada privasi sendiri, misalnya tinggalnya di kosan, di rumah gitu, yang di kamarnya itu cuma sendirian. Kalau misalnya tinggal di asrama kan mungkin, kita satu kamar gabung sama orang lain gitu kan, masih kurang privasinya gitu kalau misalnya, seperti itu gitu. Jadi kalau untuk asrama itu disediakan, kalau yang mau tinggal di asrama, kalau yang tidak mau di asrama pun, boleh gitu. Kalau untuk S2 ya, S2 ataupun S3 gitu. Iya, Jadi lebih fleksibel ya Kak ya, kalau yang S2 bisa memilih gitu antara mau tinggal di asrama maupun di rumah kayak gitu. iya, betul. Oke, ini tadi sesi 1 pembahasan terkait, kuliah ilahiyah di Turki itu seperti apa dan kondisi di Turki itu seperti apa. Selanjutnya kita mau lanjut ke pembahasan yang kedua tentang, tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa TDV di Turki. Nah, Kak Saski di sini akan mempresentasikan ya Kak ya, Iya, betul. terkait, beasiswa TDV pasca sarjana itu seperti apa. Teman-teman yang belum buka kamera, silakan buka kameranya, kita kumpulkan semangat lagi ya. Kita kumpulkan semangat lagi, kita hangatkan room Zoom kita hari ini. Yuk, silakan Kak Saski untuk mempresentasikan, materinya. Oke. Persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini yang paling penting sebetulnya dari acara kita pada hari ini. Yang paling penting itu di sini ya, teman-teman. Silahkan untuk dicatat apa yang pentingnya. Silahkan diperhatikan dengan baik, didengarkan dengan baik, difokuskan dulu supaya nanti tidak bertanya dua kali ya. Maksudnya apa yang sudah dijelaskan supaya nanti tidak ditanyakan lagi gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. TDV Scholarship untuk master degree dan postgraduate atau untuk S1, S2 dan juga S3. Oke. Yang pertama di sini itu adalah tentunya persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini itu apa aja ya? Nah, yang pertama itu, pendaftar itu bukan warga negara Turki ya, jadi bukan warga negara Turki. Selain warga negara Turki boleh mendaftar beasiswa ini. Mau warga negara Indonesia, mau warga negara Amerika, mau warga negara Afrika, Arab, itu boleh, gitu, ya, ini udah jelas. Yang kedua, untuk pelamar S2, itu tidak lebih dari 30 tahun umurnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar S2, umurnya itu, eee, misalnya 31, nah, dia udah nggak bisa daftar untuk S2, gitu. Jadi maksimal maksimal itu umur 30 tahun. Sedangkan untuk S2 itu maksimalnya 35 tahun. Dan ini dihitung per tanggal 1 Januari kemarin.
gitu. Jadi kalau misalnya tahun ini nih umurnya udah 31, kalau yang mau daftar S2 itu udah nggak bisa, daftar, TDV ini, gitu. Begitupun untuk yang S3 sama, tidak bisa melebihi umur 35 tahun. Selanjutnya, akan dilaksanakan wawancara bagi pelamar S2 dan S3. Dan wawancaranya ini kalau misalnya yang di negaranya sendiri atau misalnya di Indonesia contohnya, itu wawancaranya akan dilaksanakannya secara online, gitu. Jadi tidak akan diadakan wawancara di negaranya. Maksudnya tidak akan ada wawancara secara offline seperti biasanya. Kalau dulu kan biasanya wawancara itu kita di Jakarta ya, misalnya di Jakarta dan juga di Aceh gitu. Nah, karena keadaan sekarang sedang kurang baik ya, jadinya mungkin mereka memilih untuk mengadakan wawancara secara online aja gitu. Nah, bagi yang mendaftar, dan sedang tinggal di Turki atau masih ada di Turki, wawancaranya itu, akan diumumkan setelah proses pendaftaran berkas selesai gitu, dan ini biasanya kalau misalnya yang di Turki itu akan wawancaranya di Turki juga, lebih memudahkan pihak pewawancara, begitu. Saya rasa di sini sudah jelas. Selanjutnya, tidak memiliki masalah kesehatan, baik fisik dan mental, yang dapat menghambat proses belajar di Turki, gitu. Jadi di sini maksudnya masalah kesehatan itu, teman-teman, harus sehat fisik dan mental ya, maksudnya tidak ada penyakit yang berbahaya, ataupun penyakit yang misalnya susah dicari obatnya ketika di Turki, ataupun nanti kalau misalnya ketika di perjalanannya membahayakan diri dan lain-lain, atau pengobatannya cuma bisa di Indonesia misalnya gitu, nah itu nggak bisa mendaftar ya. Selanjutnya, tidak memiliki catatan disiplin dari sekolah atau catatan hukuman dari negara gitu. Ini pasti teman-teman semua baik-baik lah ya, nggak akan ada ini gitu. Selanjutnya, bagi pendaftar yang lolos wawancara akan ditempatkan di salah satu, universitas yang ada di kota-kota besar seperti di Ankara, Bursa, Istanbul, Konya, ataupun Kayseri. Nah, jadi di beasiswa TDV itu tidak disediakan banyak universitas ya, seperti di beasiswa sebelah gitu. Nah, kalau di TDV itu hanya, 8 universitas saja yang bisa kita pilih gitu. Ada di kota Ankara, Bursa, Istanbul, Konya, ataupun di Kayseri begitu. Jadi hanya di kota-kota besar saja. Dan semuanya, universitas negeri ya, teman-teman, tidak ada universitas yang swasta. Oke, mahasiswa lulusan Turki yang akan mendaftarkan beasiswa ini akan diprioritaskan bagi yang sudah lulus ALES, YDC, atau OCYM. Nah, ini khusus untuk yang ini aja ya, yang lulusan Turki. Ini untuk yang lulusan Turki, mungkin di sini juga ada yang lulusan Turki yang hadir di sini. Kalau bisa, teman-teman mengikuti, ujian ALES, YDC, ataupun OCYM, supaya bisa menambahkan nilai plus untuk teman-teman, begitu. Kalau yang di luar, maksudnya yang di Indonesia ataupun yang di luar negara lain itu tidak perlu ada, ujian-ujian ini gitu. Jadi ini memang ujian di Turki, begitu. Tapi kalaupun misalnya teman-teman yang di Turki, yang lulusan Turki, tidak ada, ujian ini, tidak ada hasil ujian ini, atau tidak mengikuti ujian ini pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih bagusnya lagi kalau ada, begitu. Oke, selanjutnya dokumen yang diperlukan. Nah, tadi kan persyaratan secara umum aja ya. Kalau sekarang ini ke dokumen yang perlu teman-teman, perlukan dan perlu dipersiapkan dari saat ini ya. Catatan untuk dokumen ini semuanya nanti di-scan ke dalam bentuk PDF ataupun JPG itu terserah, karena banyak juga yang bertanya tentang ini. Misalnya, "Kak, gimana sih ini dokumen-dokumennya? Kan kertas, gimana dikasihinnya, dikirimnya kemana?" Ada yang nanya kayak gitu. Nah, jadi semua dokumen ini itu catatan di-scan ya, di-scan ataupun difotokan gitu, yang penting nanti jadinya soft file yang bisa di-upload ke website TDV. Oke, untuk dokumennya yang pertama itu kita membutuhkan identitas diri, atau KTP.
ataupun akta kelahiran, ataupun paspor. Ini dipilih aja salah satunya ya, tidak perlu ada tiga-tiganya. Yang kedua, CV. CV-nya itu boleh bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Untuk CV, teman-teman cari aja di Google, banyak contoh-contoh CV itu ya. Jadi silakan diisi sebaik-baiknya mungkin. Selanjutnya ijazah S1 ditranslate ke bahasa Inggris beserta transkripnya. Jadi ijazahnya itu tidak hanya yang menunjukkan kelulusan aja, tapi nilai-nilainya pun harus disertakan bagi yang sudah lulus S1 ataupun S2 ya. Nah, kalau misalnya yang mau daftar S2 tapi dia belum ada ijazah, maksudnya masih semester 7 ya sekarang atau semester 8 mungkin. Nah, ini bisa menyertakan transkrip nilai aja dari semester 1 sampai 7 dan itu ditranslate gitu ke bahasa Inggris ya. Yang terakhir ijazah beserta transkrip nilai SMP dan juga SMA. Ini juga silakan disertakan. Ijazah beserta transkrip nilai itu ijazah bagian depan dan bagian belakang ya. Jadi nanti silakan di-scan dan disertakan ketika mendaftar. Oke, ada lagi dokumen yang diperlukan selain yang tadi. Ijazah beserta transkrip nilai SMA ini tadi sudah. Sertifikat bahasa asing ini sifatnya opsional ya teman-teman, tidak wajib. Bagi yang ada silakan disertakan, yang tidak ada tidak apa-apa. Tapi menjadi nilai plus ya kalau ada. Jadi diusahakan teman-teman supaya punya sertifikat bahasa asing gitu. Tapi kalaupun tidak ada tidak dipaksakan harus ada begitu. Begitu juga sertifikat perlombaan atau aktivitas, itu jika ada juga. Jadi, tidak wajib gitu. Kalau teman-teman nggak ada, nggak perlu disertakan, tapi kalau ada menjadi nilai plus, sama seperti keterangan pernah bekerja juga sama, kalau ada silakan disertakan, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Dan yang terakhir ini surat rekomendasi, ini bersifat wajib ya teman-teman, surat rekomendasi ini. Dan menurut riset yang telah kami lakukan, surat rekomendasi ini sangat penting dan sangat menjadi nilai plus buat kelulusan beasiswa TDV ya. Jadi nanti TDV akan melihat surat rekomendasi kita itu dikasih dari mana, kelayakan kita mendapat beasiswa ini gimana gitu. Jadi diperhatikan. Dan kalau bisa surat rekomendasi itu lebih dari satu ya teman-teman, supaya lebih meyakinkan. Bukan berarti kayak, "Oh nggak cukup ya cuma satu," gitu. Ya kalau misalnya memang cuma ada satu yang bisa memberi kita rekomendasi, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau bisa lebih dari satu, itu lebih bagus, begitu. Iya. Nah, di sini pasti yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Apa sih yang didapetin dari beasiswa TDV? Apa aja fasilitasnya, cakupannya? Yang pertama, kita itu akan dapat tiket PP ketika awal datang dan ketika setelah menyelesaikan studi kita. Jadi nanti ketika kita datang pertama kali ke Turki, jangan khawatir teman-teman, jangan mikirin untuk ongkos ke sini, karena itu akan dibiayai oleh mereka gitu. Jadi kita cuma ini aja, cuma mempersiapkan diri, mempersiapkan visa pelajar, udah selesai, pergi, dan nanti akan dijemput juga, jangan khawatir. Jadi teman-teman tuh jangan ketakutan gitu loh, nanti di Turki cuma sendiri, gimana gitu, enggak. Karena nanti mereka akan membantu kita gitu, pihak TDV akan membantu kita ketika kita datang ke Turki. Selanjutnya kita juga akan diberikan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di sini per tahun ya, biasanya per tahun, dan asuransi kesehatannya itu yang dari pemerintah gitu, maksudnya yang bukan swasta ya. Selanjutnya tunjangan biaya izin tinggal atau ikamet, ini disebutnya jadi kayak KTP gitu ya, KTP di Turki nanti kita dibayarkan oleh pihak TDV. Biasanya kita dapat tiap tahun ataupun kalau beruntung itu bisa dapat lebih dari setahun gitu, tergantung sama keberuntungan kita ya. Selanjutnya dapat tinggal di asrama yang disediakan TDV sesuai dengan persyaratan yang akan disepakati gitu. Nah ini berkesinambungan sama yang terakhir, poin yang terakhir. Kalau yang tinggal di asrama TDV itu akan dipotong uang sakunya sebesar 30%. Nah, jadi uang sakunya di sini sudah ditulis ya untuk S2 per bulannya 1.200 Turkish lira.
Dan untuk S3 1.600 Turkish lira. Silakan dihitung aja sendiri ya, teman-teman, kalau yang mau tinggalnya di asrama, nanti dipotong uang sakunya. Nah, kalau yang tinggalnya di rumah itu tidak dipotong, tapi tidak dapat tunjangan lebih untuk biaya rumah. Jadi pakai biaya dari uang saku ini gitu. Kalau mau tinggalnya di rumah. Tapi kalau mau tinggal di asrama, uang sakunya dipotong dan bisa tinggal di asrama begitu. Ya itu terserah masing-masing, maksudnya gimana masing-masing aja, mau mungkin lebih baik tinggal di rumah atau tinggal di asrama, itu silahkan diperhitungkan aja ya oleh teman-teman sendiri. Baiknya gimana? Nah, sekarang ini juga silakan diperhatikan ya, teman-teman, supaya nanti tidak bertanya lagi, tidak mengulang lagi pertanyaan di sini, yaitu tutorial pendaftarannya nih. Gimana sih caranya mendaftar TDV ini? Oke, di sini saya jelaskan dulu alur proses pendaftarannya. Yang pertama itu adalah proses pendaftaran atau pendaftaran dibukanya itu dari tanggal 1 Februari sampai 15 Maret. Nah, ini silakan dicatat nih. Supaya teman-teman bisa punya deadline ya, nanti ditulis misalnya oh dibuka tanggal 1 Februari nih, tanggal 15 Maret terakhir. Kalau bisa sebelum 15 Maret udah selesai gitu. Nah, jadi biar nggak kelewatan ntar. Tuh, karena kalau misalnya udah bikin nih, kita lagi udah ngisi-ngisi terus kelewatan tanggalnya, nanti nggak bisa diproses gitu, jadi hilang. Jadi ditulis, dicatat oleh teman-teman. Terus di sini ada evaluasi aplikasinya itu dari tanggal 16 Maret sampai 30 April. Jadi di sini dinilai, diproses gitu, apa namanya, aplikasi teman-teman, dokumen-dokumen yang teman-teman upload, itu semuanya di tanggal 16 Maret sampai 30 April. Nah, setelah itu interviewnya itu dari tanggal 20 Maret sampai 15 Juni. Nah, ini waktu interview yang mana ini beda-beda setiap negara itu. Makanya ini lama ya, 3 bulanan karena ini dilaksanakannya di banyak banget negara gitu, teman-teman. Selanjutnya, dari hasil wawancara itu nanti akan dinilai lagi sama mereka, sama TDV itu akan dinilai lagi, dievaluasi lagi untuk kelayakannya, siapa saja yang bisa lulus. Nah, ini dari tanggal 30 Juni sampai 15 Juli 2022, dan selanjutnya setelah tanggal 1 Juli itu akan diumumkan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa TDV ini untuk S2 maupun S3. Dan satu lagi catatan teman-teman, untuk alur pendaftaran ini waktunya tidak selalu sama ya, kecuali waktu pendaftaran ini pasti tanggalnya betul, tapi kalau yang lain ini teman-teman dijadikan dijadikan gambaran aja ya, tapi jangan dijadikan acuan, karena kalau misalnya terlalu menargetkan ini gitu, bisa jadi nanti lebih awal ataupun lebih lambat, tergantung sama keadaan yang ada di Turki maupun keadaan yang ada di dunia ini, karena nanti berpengaruh gitu. Oke. Nah, ini ada website-nya ya, sudah tertulis di sini. Silakan teman-teman catat atau bisa di-screenshot atau gimana, terserah teman-teman. Ketika mau mendaftar, teman-teman masuk ke website ini, dianetburslari.tdv.org. Nah, ini. Jadi nanti masuk ke sini, terus nanti keluar di layar website-nya itu seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang kedua ini, Uluslararası İlahiyat Lisan Ustu Burs Programme. Ini untuk S2 ya. Nah, yang kedua ini. Bisa dipilih yang itu, nanti teman-teman pilih, ataupun teman-teman langsung pilih yang ini, yang biru ini. Başvur dan Girişyap, yang warna biru ini. Bisa diubah bahasanya, biasanya nanti ini akan berubah menjadi daftar gitu kan, register atau apa gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah nanti dia akan, ataupun teman-teman tadi kan kalau yang saya arahkan di awal itu milih yang lisan ustu ya, pilih yang itu. Nanti ke bawah teman-teman kalau udah masuk itu
ke bawah aja sampai bawah nanti ada ini. Ada Bashfuru Icin Teklayunes. Nah, ini teman-teman klik aja ini, klik. Terus nanti setelah diklik keluarlah seperti ini. Nah, baru di sini bisa diubah bahasanya. Diubah bahasanya ke bahasa Inggris dulu atau kalau teman-teman lebih jago bahasa Arab, pilih bahasa Arab. Itu tergantung teman-teman ya. Nah, habis itu keluarlah seperti ini dan kita pilih bagian sign up untuk registernya. Jadi nanti silakan pilih yang ini dulu karena belum pernah punya akunnya ya. Jadi disuruh membuat akun, di sini sign up. Setelah sign up, teman-teman mengisi ya data ini semua. Dan tolong pastikan email yang didaftarkan itu email yang aktif karena nanti akan minta diverifikasi. Kalau emailnya tidak aktif, nanti kita tidak bisa melanjutkan proses ini, teman-teman. Nggak akan bisa masuk ke akunnya gitu. Jadi silahkan dipastikan emailnya itu aktif. Kalaupun misalnya emailnya lupa password atau apa gitu, bikin aja baru emailnya, silahkan. Tuh. Ini diisi semuanya sesuai dengan yang diminta. Yang tanda bintang itu wajib diisi ya, wajib diisi. Nah, di sini banyak yang nanya nih di bagian secret question, itu tuh maksudnya apa, Kak? Banyak banget ini yang nanya. Maksudnya di sini itu kan ada pilihannya nanti ya, dia ada panah ini kan. Nah, tergantung di situ contohnya misalnya nama ibu, pilih aja nama ibu terus nanti di sini ada hint answer-nya, teman-teman tulis nama ibu teman-teman siapa gitu. Dan itu bebas sesuai teman-teman aja, sesuai dengan pribadi teman-teman gitu. Oke, kalau sudah diisi semua, di checklist, mohon maaf, silakan di checklist ini yang I have read dan lain-lain gitu. Nah, ini di checklist, selanjutnya register ya. Selanjutnya register, dan setelah itu barulah masuk ke website utamanya, ke halaman utamanya. Dan di sini pilih juga menu yang English ya, supaya, memudahkan teman-teman nantinya, begitu. Nah, nanti teman-teman isi semua ini yang di kiri ya, ada my profile, my family information, my contacts, my work experience, dan lain-lain gitu, ini diisi. Dan semuanya itu centang hijau ya, sampai centangnya hijau semua. Nah, baru nanti bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kalau misalnya teman-teman udah selesai nih ngisi ini dengan baik, dengan betul, teman-teman pilih di sini ada 2, ada yang Master Scholarship Program, ada yang Doctorate. Nah, ini tergantung teman-teman maunya yang mana, mau yang S2 atau S3 gitu. Nanti tinggal dipilih aja, tinggal klik apply ini, nanti keluarlah, pilihannya, gitu. Nah, kalau udah diisi semua, nanti teman-teman pilih ke My Application untuk ngecek, apa namanya, aplikasi yang teman-teman sudah buat, nanti akan ada di situ. Contohnya di sini tadi, kalau di sini kan yang S1 ya contohnya. Kalau teman-teman udah submit, itu nanti akan keluar di sini. Nomor aplikasinya berapa, tanggal tanggal teman-teman submit-nya kapan gitu. Nah, dijelaskan di sini. Gitu. Oke. Nah, setelah ini di bagian home akan muncul pilihan untuk mengisi LOI dan memilih universitas gitu. Jadi nanti, teman-teman akan disuruh untuk memilih universitas yang teman-teman mau berdasarkan urutannya dan memilihnya itu tadi ada 8 universitas. Teman-teman boleh milih semuanya, boleh pilih beberapa aja yang teman mau, tapi maksimal itu 8. Dan selanjutnya mengisi LOI, kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, waktu saya daftar, LOI-nya itu tidak terlalu rumit ya teman-teman, jadi cuma ditanya, alasan kuliah di Turki kenapa, alasan kenapa mau milih jurusan ini, gitu. Biasanya itu. Tapi, saya nggak tahu tahun ini itu diminta apa enggak proposal tesis. Nah, kalaupun misalnya diminta, teman-teman boleh dipersiapkan aja dari sekarang gitu, dipersiapkan aja silahkan untuk proposal tesis. Maksudnya apa di sini? Maksudnya teman-teman mau nulis tentang apa nanti untuk tesis.
mau pakai metode apa aja, begitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya tahun lalu itu nggak diminta sama sekali tentang proposal tesis, kecuali ketika kita wawancara. Nah, waktu wawancara itu ditanya, mau nulis tentang apa, mau meneliti tentang apa, kira-kira mau pakai sumber-sumbernya itu dari kitab apa contohnya, atau dari mana gitu. Nah, itu semua ditanyakan ketika wawancara. Tapi karena tahun ini kita belum tahu ya teman-teman, jadi kemungkinan besar ada dan kemungkinan besar tidak ada gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kembali saja ya. Dan saya serahkan kembali ke moderator kita. Terima kasih Lutfia. Iya. Terima kasih Kak Saski, terima kasih banyak ya. Kita udah dijelasin nih tentang bagaimana cara ngisi tutorial pendaftaran ya dari Kak Saski, udah dijelasin dengan lengkap. Oh ya Kak Saski, mungkin teman-teman ini masih pada kepo deh yang tadi yang harus dicentang-centang hijau tuh loh Kak. Itu apa aja sih yang harus diisi gitu dari my activities, my profile, my education. Mungkin bisa balik sebentar Kak, dijelasin sedikit. Oke, nah di sini yang pertama ada my profile, terus ada my family information, my context, my work experience itu nggak wajib ya di sini. Tapi kalau diisi lebih baik gitu. Terus my health information, kesehatan kita gimana. My country experience, ini nggak wajib juga. Terus my education information, ini wajib banget karena di sini nanti kita ngisi ijazah kita S1, SMA, SMP. Nah, ini di sini. Selanjutnya my language information, itu bahasa kita. Tentang apa namanya keahlian kita di bahasa. Selanjutnya sama my reference information, ini untuk surat rekomendasi itu. Gitu, urus surat rekomendasi tadi di-upload-nya di sini. Nah, mungkin Yang itu saja. centang-centang hijau itu wajib banget ya Kak ya? Wajib banget diisi ya? Iya. Oke. Supaya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk apply gitu. Oke. Iya. Nah, teman-teman sudah tergambar dengan jelas ya nanti. Jadi teman-teman udah punya nih bekal buat gimana nanti harus apply TDV untuk program pasca sarjana S2 dan S3. Terima kasih kepada Kak Saski sekali lagi telah menjelaskan kepada kami semua terkait dengan program beasiswa TDV untuk S2 dan S3 gitu. Oh ya Kak, surat rekomendasi tadi apakah harus memakai bahasa Inggris? Oke, kalau surat rekomendasi pakai bahasa Inggris bagusnya, ataupun bahasa Arab, boleh. Bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan ya, karena orang Turki nanti yang menilai kita nggak ngerti gitu, apa yang ditulisin di situ. Cuma ngertinya tanda tangannya aja sama nama misalnya. Jadi lebih bagusnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Oke. Ya, terima kasih kepada Kak Saski. Nah, teman-teman, sekarang kita mau melanjut ke sesi tanya jawab. Jadi, buat teman-teman yang mau tanya langsung, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya apa, dan yang mau tanya lewat chat, kolom chat juga boleh, nanti kita bacain. Kita bacain, ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat nih Kak, banyak banget. Nanti kita coba rangkum ya. Oke, ini sudah ada 2 orang ya yang mengangkat tangan. Coba Lutfi lihat ya. Oh, udah ada 4 orang nih sekarang. Ya, silahkan kepada Kak Reno Setiawati. Silahkan langsung mengaktifkan ini ya, mikrofonnya dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, Silakan, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Kak, kalau ini apa ya? Transkrip sama ijazahnya itu dalam bahasa Turki, translate-nya itu gimana Kak? Kira-kira bisa nggak? Oke, langsung dijawab aja ya. Ya, silakan Kak Saski, boleh dijawab. Oke, kalau misalnya ijazahnya bahasa Indonesia, boleh ditranslate ke bahasa Turki ataupun ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa Arab gitu. Yang penting nggak bahasa Indonesia. Iya, baik Kak. Iya. Terus satu lagi Kak, boleh? Apakah juga ada fasilitas untuk mengikuti Tomer dan juga pembelajaran bahasa Arab bagi S2? Oke, untuk ini sejujurnya saya belum mendapat informasi ya tentang ini. Tapi kalau untuk bahasa Arab itu tidak ada. Karena S2 di Turki itu tidak mewajibkan kita untuk ada persiapan bahasa Arab begitu. Tapi kalau untuk Tomer itu saya belum mendapatkan informasinya. Tapi kemungkinan mungkin dapat, tapi saya belum bisa mendapatkan jawabannya sekarang ya. Mungkin nanti kita akan diskusikan atau tanyakan dulu ke yang lebih tahu. Ya. Iya. Baik Kak, mungkin saya rasa itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Jazakallahu Kak. Amin. Ya, sama-sama. Baik, kita ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jul Fahmi dari Jakarta. Maaf Kak, mau tanya, untuk keberangkatan ke Turki itu biasanya bulan apa ya Kak? Bagaimana kalau kita belum lulus wisuda, dan soalnya kampus saya wisudanya Desember Kak. Kak Saski mungkin boleh dijawab. Boleh diulangi lagi? Maaf tadi Untuk kurang keberangkatan jelas. ke Turki biasanya bulan apa? Dan kalau belum lulus gimana gitu, belum wisuda? Oke. Biasanya pemberangkatan itu bulan September ataupun Oktober awal. Paling telat itu Oktober sih. Nah, saya juga kurang tahu ya di Indonesia itu kalau sebelum wisuda apakah udah dapat ijazah atau belum, itu saya kurang tahu. Tapi mungkin nanti teman-teman kalaupun misalnya belum ada ijazahnya, bisa menyertakan aja ijazah sementara. Nah, gitu. Jadi bisa dibawa aja ijazah sementaranya, karena kan, apa namanya, di Turki juga bisa disertakan itu ya, jangan lupa di-translate dulu gitu, ya. Oke, terjawab ya insya Allah dari Jul Fahmi dari Jakarta. Kita ke pertanyaan langsung nih yang udah angkat tangan juga, ada Kak Faiz Amanatullah dari Yogyakarta. Silahkan Kak menyampaikan pertanyaannya. Bisa open mic langsung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak, saya Faiz dari Jogja, alumni UMY. Yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan jurusan linier yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam. Tadi kan katanya kalau di pasca sarjana itu ada ininya, prodi-prodinya. Nah, jadi itu apa pilihannya Kak? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Terus kemudian yang kedua, apakah memang ketika kita sudah melakukan publikasi jurnal ataupun sudah menerbitkan buku, apakah itu bisa menjadi semacam apa ya, file tambahan ataupun dokumen tambahan untuk mendaftar ke TDV ini, Kak? Itu aja, Kak. Oke, baik, untuk jawabannya yang pertama itu tadi kan jurusannya pendidikan agama Islam ya, waktu S1-nya. Nah, di Turki itu ada jurusan, pendidikan agama juga, atau biasa disebutnya Din Eğitim ya, Din Eğitim. Nah, mungkin nanti bisa memilih jurusan itu, kalau misalnya mau yang linear. Jadi bisa dipilih jurusan, Din Eğitim, gitu. Jadi ada di sana nanti. Religious, apa ya, education kayaknya mungkin. Saya kurang tahu kalau di bahasa Inggrisnya gimana. Ya, jadi bisa dipilih di situ, tapi, begini ya, di TDV itu tidak langsung ada pemilihan jurusan, teman-teman. Gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftar, itu cuma bisa milih universitasnya aja, jurusannya tidak bisa memilih. Nah, memilihnya itu ketika kapan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, kita nanti akan mengisi LOI, yang mana di LOI itu kita menjelaskan kita mau ngambil ke penjurusannya apa, gitu.
Nah, jadi ketika kita ngisi pilih universitas itu nggak ada pemilihan jurusannya. Beda sama di beasiswa sebelah yang di sana itu ada pemilihan jurusan. Kalau di TDV itu tidak ada. Tapi tetap harus dijelaskan di LOI-nya teman-teman begitu. Ataupun ketika wawancara nanti. Untuk pertanyaan yang kedua tadi kalau sudah ada publikasi jurnal itu bisa disertakan aja di bagian yang sertifikat ya, bagian situ bisa disertakan, mungkin nanti di-upload saja PDF-nya, bisa hanya cover-nya aja misalnya, yang penting membuktikan bahwa kita ada buktinya gitu, bahwa kita pernah bikin jurnal atau bikin buku atau bikin karya tulis yang lain, ya begitu. Dan itu bisa menjadi nilai plus tentunya. Ya baik, mungkin cukup. Oke, semoga menjawab ya Kak Amanatullah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak pertanyaan dari kolom komentar. Tadi dibilang bahwa boleh melampirkan transkrip semester 1 sampai 7. Berarti kalau nilai skripsinya belum ada nggak apa-apa Kak. Kemudian kalau buat surat rekomendasi sarannya ke siapa aja Kak? Ini pertanyaan dari Zulfa Diana dari Riau ya. Rekomendasi sarannya ke siapa aja, dan kalau misalnya boleh melampirkan semester 1-7, berarti nilai skripsinya belum ada nggak apa-apa Kak? Boleh dijawab Kak Saski? Ya. Silakan. Oke. Kalau untuk transkrip tadi 1 sampai 7 itu apa namanya, yang sudah ada saja di tangan teman-teman itu apa, disertakan saja nggak apa-apa. Tidak wajib harus ada yang full semuanya. Karena, mereka juga tahu ya kita sudah di mahasiswa tingkat akhir kan. Jadi sudah tahu gitu, udah kelihatan bahwa kita akan lulus tahun itu, jadi nggak apa-apa, di-upload saja yang ada gitu. Kalau untuk surat rekomendasi itu teman-teman bisa minta ke dosen, bisa minta ke rektor, bisa minta ke dekan gitu. Jadi bisa minta ke petinggi-petinggi ya. Yep. Ataupun kalaupun misalnya kurang, bisa minta ke tokoh masyarakat juga. Seperti contohnya misalnya bisa minta ke wali kota, bisa minta ke dinas pendidikan, bisa juga minta ke Kementerian Agama gitu. Ya. Oke. Jadi silakan minta ke Yep. pihak yang ini ya. Petinggi-petingginya ya Kak ya. Terima kasih untuk Kak Saski atas jawabannya. Saya ingatkan lagi pada teman-teman, silahkan menyantumkan pertanyaan yang udah tadi dijelasin sama Kak Saski ya. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Saski, jangan ditanyain lagi gitu. Kita cari pertanyaan-pertanyaan yang kalian teman-teman masih pengen tahu gitu terkait program beasiswa pasca sarjana TDV S2 dan S3 ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari teman kita yang raise hand, ada Mbak Lutfia Putri Baidlawi. Nah, ini namanya sama nih sama saya. Silahkan Mbak Lutfia, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, menanyakan tentang di kampusnya atau ketika perkuliahan. Terus S1-nya itu kan tafsir. Terus misalkan saya mengambil linear di S2 itu tafsir, di kelas itu penjelasan dosen atau buku-bukunya itu penjelasannya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Turki. Seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lutfia atas pertanyaannya. Boleh dijawab Kak Saski? Oke, mohon maaf sebelumnya tadi agak kurang jelas ya sebenarnya. Apakah betul pertanyaannya tentang kalau nanti mau ngambil jurusan tafsir, itu di kelasnya dosen menjelaskannya pakai bahasa apa? Itu ya? Iya, pertanyaannya itu. Oke, baik. Iya, jadi di Turki itu kebanyakan universitas, khususnya universitas negeri, itu 70% bahasa Turki dan 30% bahasa Arab gitu. Nah, jadi ada beberapa universitas yang memang ada satu program studinya itu Islamic Studies gitu, Basic Islamic Studies yang mana di dalamnya ada banyak mata kuliahnya ya, ada tafsir, hadis gitu. Nah, di dalam itu biasanya jurusannya itu pakainya bahasa Arab gitu.
Jadi full bahasa Arab, dosennya menjelaskan pakai bahasa Arab. Tapi biasanya kalau jurusannya tafsir saja, udah langsung menjurus ke tafsir, itu pakai bahasa Turki full. Kalaupun ada, sangat sedikit banget teman-teman bahasa Arabnya, nggak banyak. Mungkin dipakai untuk kita baca kitab, contoh, baca kitab-kitab tafsirnya gitu. Baca kitab tafsir Jalalain misalnya, kita lihat sumbernya pakai bahasa Arab, begitu. Atau tafsir Sobuni, nah itu nanti lihatnya pakai bahasa Arab. Tapi itu untuk sendiri aja. Kalau dosennya ketika menjelaskan itu pakai bahasa Turki, gitu. Kalaupun misalnya dalam satu kelas itu cuma ada kita sendiri nih, contoh. Misalnya cuma sendiri, karena biasanya S2 atau S3 itu kan nggak banyak ya mahasiswanya. Kalaupun kita cuma sendiri yang ngambil mata kuliah tersebut, kita bisa aja request minta ke dosennya, boleh nggak dijelasinnya pakai bahasa Arab gitu. Nah, jadi seperti itu. Kebanyakannya tapi dijelaskannya pakai bahasa Turki. Ya. Oke, semoga menjelaskan. Gitu ya, Mbak yang tadi bertanya gitu ya. Selanjutnya kita ambil 2 pertanyaan lagi dari yang angkat tangan lagi 1 orang, ada Kak Fadiah ya, Kak Fadiah Musin dari Sakarya. Monggo Kak, silakan Oke, izinkan untuk bertanya. thank you. Halo Kak Saski, ketemu lagi. Oke, aku pengen tanya beberapa hal ya untuk beasiswa TDV. Mungkin karena sekarang belum buka ya ininya pendaftarannya. Jadi aku pengen tahu aja. Aku baru tahu ternyata kita nggak bisa langsung pilih jurusan ya di sistem ya. Berarti nanti ya. Untuk universitasnya tadi kan dijelaskan ya sama Kak Saski ada 8 universitas gitu. Kalau boleh tahu nih list-list universitasnya apa aja ya. Terus habis itu ada beberapa pertanyaan nggak apa-apa kan ya? Untuk minimal IPK-nya Kak, untuk minimal IPK-nya misalkan untuk pendaftar S2 sama S3 itu berapa? Sama nanti di beasiswa TDV ini boleh nggak sih uzatma atau perpanjangan perkuliahan gitu kalau misalkan belum lolos gitu. Terus sama satu lagi yang masalah health information tadi kan ada ya di sistemnya. Itu harus dimasukkan surat kesehatan atau gimana gitu. Kalaupun iya surat kesehatannya yang seperti apa kan ada ya khusus surat kesehatan yang harus periksa full check yang mahal itu kan atau yang biasa aja gitu. Itu aja. Thank you. Terima kasih Kak Fadiah Musin atas pertanyaannya. Kak Saski, silahkan Baik, bisa dijawab. nomor 1 tadi untuk list universitasnya apa aja. Yang pertama, untuk kota Ankara itu ada Ankara University dan juga Haji bukan Haji, udah saya lupa. Yang HJTP. baru itu. Bukan, Lutfia tahu nggak ya? Ankara Social Bilimler. Sosial Bilimler, ya maaf. Asbu. Asbu ya, Ankara Sosial Bilimler University. Itu, yang kedua. Terus kalau untuk di kota Bursa itu ada Uludah University. Selanjutnya ada Konya, Necmettin Erbakan University. Kayseri ada RGS University. Selanjutnya di Istanbul ada Istanbul University dan ada Marmara dan juga ada Istanbul 29 Mayıs atau 29 Mayıs University. Ya, segitu. Oke. Untuk yang minimal IPK itu 3 ya minimalnya untuk mendaftar. Minimal itu 3 IPK-nya. Dan kalau untuk uzatma itu di TDV tidak ada fasilitas uzatma atau fasilitas perpanjangan waktu. Iya. Jadi kalau tidak lulus atau belum bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang disediakan, kita biayanya jadinya sendiri yang menanggung. TDV tidak menanggung sama sekali, mereka melepaskan. Begitu. Untuk nomor 4 yang health information, karena saya juga lupa sebetulnya waktu kemarin tuh ngisinya apa, ya Kak. Ini mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain ya, kalau saya ini kurang tahu ya pakai sertifikatnya atau enggak, atau cuma diisi aja punya penyakit dalam atau tidak, atau punya kelainan apa tidak gitu, ya. Jadi segitu, mudah-mudahan membantu. Oke, semoga menjawab ya Kak Fadiah.
Ini pertanyaan terakhir dari yang angkat tangan, ada Kak Rizky Ferdiansyah dari Lampung. Silakan Kak, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba Kak Musa, Kak Fadi Musen. Sisi sorabilir miyim? Ini Kak, mau nanya. Itu dokumennya itu, misalnya kita baru dapat SKL, itu SKL-nya apakah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kita sendiri yang menerjemahkan gitu Kak? Ya itu aja Kak dokumennya. Dan kalau tesisnya itu kita gimana Pak cara nulisnya? Maksudnya ada nggak yang sesuai gitu sama jurusan kita? Kan kita nggak tahu jurusan-jurusannya apa, karena kan cuma ilahiyat kan untuk S2. Nah itu kalau kita menulis tesisnya itu garis judul besarnya itu apa Kak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan dijawab Kak Saski. Oke, baik. Tadi Dipersilakan. SKL itu maksudnya apa ya? Surat kelulusan atau apa? Mohon maaf. Surat kelulusan Kak, iya kan? Oke. Kan baru Iya. minta seminar akhir. Saya kan itu baru dapat surat SKL, surat kelulusan, belum dapat ijazah. Untuk nge-apply itu bisa nggak Kak? Iya, bisa. Ya, mungkin Nanti kita terjemahkan ke di-translate dalam bahasa aja. Inggris sendiri. Iya, betul. Ya, untuk SKL atau surat kelulusan silahkan ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Arab, boleh. Nanti silahkan diupload ke aplikasinya, begitu. Kalau untuk tesis tadi itu sebetulnya kita sudah ada penjurusan, tapi ketika kita mengisi di aplikasi tidak ada pemilihan, begitu. Nah, ketika kita nulis LOI atau letter of intent, itu nanti di situ kita menjelaskan bahwa kita mau ambil jurusan apa, gitu. Untuk jurusannya sendiri itu apa aja, nanti di sana di Turki itu ada jurusan tafsir, hadis, sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, pendidikan agama, sejarah agama, filsafat agama, filsafat Islam, ilmu kalam, apalagi ya? Kurang lebihnya seperti itu sih. Ya, untuk jurusan. Jadi nanti tinggal dipilih aja sama teman-teman apa. Kalau boleh tahu yang bertanya jurusannya apa? S1-nya. Atau S1-nya berminatnya saya mau apa? jurusannya ini sedang di komunikasi penyiaran Islam. Oke. Untuk di Turki sih belum ada untuk jurusan itu ya. Kalau mau dikembangkan lagi, mungkin bisa mengambil yang basic Islamic Studies aja. Maksudnya dia belajar semua hal gitu, sama seperti ilahiyat. Nah, nanti ketika tesisnya bisa mengerucut gitu, bisa mengerucut ke apa yang mau dikembangkan atau diteliti begitu. Boleh. Assalamualaikum. Syukur ederim Kak. Hijaderim. Oke, itu menjadi pertanyaan terakhir dari kolom ini ya, raise hand, dan ini pertanyaan penutup Kak, terakhir banget nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Hanifah Bogor. Kak, kriteria pemilihan awardee dari TDV sendiri itu bagaimana? Kriteria pemilihan awardee. Dan satu lagi, jurusan background apa saja yang boleh daftar? Background apa saja yang boleh daftar? Kepada Kak Saski dipersilakan. Oke, kalau untuk kriteria yang lulus itu yang kayak gimana? Sebetulnya ini masih pertanyaan dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kita tuh sebetulnya nggak pernah ada yang tahu apa yang membuat kita lolos di TDV gitu. Dan biasanya setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Contoh misalnya A lulus karena dia punya keahlian di bidang seni Islam. Contoh. Terus si B lulus karena dia hafiz Quran. C lulus mungkin karena dia punya kelebihan pintar menulis misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu kriteria kelulusannya itu apa, gitu. Begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi background.
Saya lupa Background background. apa saja yang boleh daftar? Oke, background apa saja yang boleh daftar itu ilahiyat juga, maksudnya agama Islam. Tapi kalaupun bukan agama Islam itu bisa saja dicoba sebetulnya. Kalau teman-teman berani uji nyali ya, bisa saja mencoba, tapi alangkah lebih baiknya kalau agama Islam juga sebelumnya, karena supaya dia linear kan. Jadi nanti pemberi beasiswa pun menilai kita itu lebih enak gitu, lebih gampang karena sudah sama di jurusan sebelumnya, begitu. Lebih linear, lebih mudah. Oke. Terima kasih Kak Saski atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya teman-teman semua. Dan tadi menjadi penutup dari sesi tanya jawab kita hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya nih di kolom komentar tapi belum merasa terjawab, nanti silahkan ikuti account IG tdvawardee.id. Nanti insya Allah kita akan sharing-sharing juga di sana terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Saskia Prilly Fabiola yang telah sharing nih untuk kita terkait program scholarship TDV S2 dan S3. Nah, untuk teman-teman semua, saya mengingatkan insya Allah di beberapa hari ke depan akan ada live Instagram @tdvawardee.id. Karena tanggal 1 kan udah mulai untuk pengisian dan apply buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kendala, silahkan bertanya di live Instagram tersebut, seperti itu. Dan insya Allah untuk webinar kita hari ini akan di-up di YouTube kita. Boleh nih di-subscribe nih buat teman-teman semua di account YouTube TDV Awardee ID gitu ya. Nanti buat teman-teman boleh ikutin informasi-informasi yang ada di webinar ini ataupun webinar sebelumnya di account YouTube tersebut. Oke, sebelum kita tutup ya, saya ingin mempersilakan Kak Saski nih buat closing statement buat para teman-teman kita yang udah hadir di acara webinar kita hari ini. Silakan Kak Saski. Baik, mungkin lebih ke motivasi aja ya. Ya, jadi saya itu sering banget ngingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang kita itu harus merasakan pahitnya jangan mau merasakan pahitnya kebodohan gitu. Jadinya kita harus terus-terusan bersemangat untuk mencari ilmu. Meskipun di S2 ataupun di S3 itu bukan lagi mencari ilmu, tapi lebih ke mengembangkan ilmu yang sudah didapat, tapi tetap ilmu itu kita akan cari sampai ke liang lahat gitu. Jadinya meskipun S2 dan S3 itu untuk mengembangkan ilmu, kita harus tetap niatkan bahwa kita itu terus menjadi pencari ilmu sampai kapanpun, begitu. Dan tidak lupa untuk mengamalkannya ke semua orang, ke sekitar kita. Ya, itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mencapai apa yang teman-teman cita-citakan, dan juga bertawakal aja ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan banget, tapi jangan juga tidak ada harapan gitu. Jadi tawakal. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tidak, pasti akan ada rencana Allah yang lain yang kita nggak tahu, gitu. Yang harus kita hadapi. Ya, begitu aja mungkin. Oke, terima kasih kepada Kak Saski atas closing statement-nya. Jangan lupa ya, niatkan kita belajar itu untuk mencari ilmu ya, mendapatkan ridho Allah, kemudian semangat tadi ya, semangat mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dan yang kedua yang terakhir pesan Kak Saski, kita harus berusaha semaksimal mungkin, kemudian baru tawakal kepada Allah. Masya Allah, terima kasih pada Kak Saski, jazakillah khairan katsir kepada Kak Saski yang telah menyampaikan banyak sekali sharing-sharing ilmu hari ini. Dan untuk selanjutnya kita ada foto bersama ya teman-teman. Sebelum kita tutup, kita mau foto bareng dulu. Ini silahkan nyalain kameranya dulu. Yuk, kita nyalain kamera bareng-bareng.
Kita lihat wajah-wajah para pencari ilmu nih yang pengen banget studi ke Turki juga. Yuk kita aktifin bareng-bareng. Masya Allah ya, ini dari berbagai pelosok Nusantara. Ada Palembang, Riau, Bandung, Jogja, Pekalongan, Tangerang, Ngawi. Masya Allah. Oke, selanjutnya nanti foto bersama akan dipimpin ya oleh Abang Rosyid ya, Bang Muhammad Rosyid. Kepada Bang Muhammad Rosyid, dipersilakan untuk memimpin sesi foto bersama kali ini. Oke, tadi kira langsung Kak Lutfia yang memimpin ya. Oke deh, kita langsung aja teman-teman siapkan senyum terbaiknya. Yang belum buka kameranya silakan dibuka. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Tunggu, kita masih nunggu tuh ada yang latar birunya nutupin mukanya. Ayo lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rosyid ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam forum ini. Semoga forum ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman ya, buat yang mau daftar Turki, dan berkah untuk kita semua. Seperti itu. Oke, di acara terakhir kita tutup ya dengan membaca, oh ya, saya sampaikan juga terima kasih nih kepada kawan-kawan panitia dari @tdvworld.id yang sudah mempersiapkan acara sedemikian rupa, sehingga teman-teman yang kepo akan program beasiswa pasca sarjana ini bisa terobati nih kepo-keponya di sini gitu ya. Terima kasih buat para panitia. Dan kita tutup ya acara kita hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Setelah ini silahkan boleh leave dari Zoom. Terima kasih Kak Saski, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jazakallah Oke, khair. Dede. Alhamdulillah.